kakak, pasti ada Kak Zikri, ada Iya. Kak. Iya, biasanya sih kita langsung bertiga satu paket gitu. Kalau misalnya enggak juga biasanya kan memang kita udah ada beberapa kerjaan yang sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau misalnya squad atau tim atau geng sekarang sih sama ADJ Squad gitu. Seru banget sih bertiga dan gila-gila banget mereka. Oke, mungkin kakak dekat sama mereka bertiga ini, mereka berdua ini dari kapan sih? Dari sebenarnya saya kenal sudah agak lama ya. Kalau mulai deket-deketnya itu setelah setelah tunangan Icis. Gitu. Setelah tunangan, habis itu kita buat konten juga pas itu kan, buat konten juga dan rame dan emang satu frekuensi nih nyambung. Ya udah kita main bareng gitu. Tapi Zikri juga sering main ke tempat kakak ya? Iya, dia sering ke rumah gitu, sering ngobrol bareng sama aku. Mungkin menceritakan soal Kak Zikri, sekarang kan lagi rame nih Kak. Iya, Kak bener. Zikri. Curhat-curhat juga nggak Ada sih sama Kak Fazo? curhat-curhat nggak sih dari Kak? Ya ada, Zikri curhat-curhat tipis lah, sharing-sharing kalau misalnya dia dia nggak bisa terbendungin dengan masalahnya, kita bilang udah curhat aja, kita mah mendengarkan aja deh gitu. Mau kasih solusi juga lu yang lebih pengalaman nih gitu. Sedangkan kita juga ya gue belajar deh dari apa yang sudah terjadi sama lu gitu. Si Zikri. Mungkin kakak mengenal Kak Zikri itu seperti apa sih sebagai teman? Zikri orangnya baik ya, orangnya sopan. Habis itu dia kalau misalnya diajak bicara juga selalu nyambung. Kalau aku juga misalnya minta solusi apa-apa juga dia selalu bisa kasih jalan yang baik. Semoga Zikri juga dengan yang rame sekarang ya Zikri ya bisa mendapatkan jalan terbaik lah. Begitu kita mah sebagai sahabat kita doain yang terbaik buat Zikri. Artinya Kak Fazo sendiri ngelihat masalah Kak Zikri yang lagi rame ini gimana sih Kak, lu ngeliatnya? Kalau masalah memang semua orang pasti punya masalah gitu ya. Kita nggak mungkin hidup nggak ada masalah, jalan lurus-lurus gitu aja, pasti ada ombak-ombak kehidupan lah. Jadi kita doanya pokoknya Zikri harus kuat untuk menjalani semua cobaan dari Allah ini, apapun itu ya. Zikri pasti kuat karena Allah kan tidak akan memberikan cobaan lebih dari kemampuan kita. Oke, mungkin kan di sini kan ada berita katanya Kak Zikri itu dulunya sama mantan yang istrinya itu kan kena KDRT dan lain-lain. Memang sifat atau sikapnya itu emang ada temperamen kah dari di Zikrinya circle pertemanan itu? Oh, enggak ya. Kalau aku lihat dari sejauh ini aku kenal sama Zikri, orangnya enggak gitu sih. Ya, tapi kan kita nggak tahu nih dianya kayak bagaimana sama keluarganya waktu itu gitu. Jadi aku sih kayaknya Zikri nggak kayak gitu deh orangnya gitu. Bukan, mungkin gimana sih kakak menanggapi berita KDRT yang ada di teman kakak ini itu seperti apa sih? Ya seharusnya itu sih bisa dibicarakan baik-baik lah ya, dan itu kan sebenarnya udah kejadian kalau misalnya bener begitu ya Zikrinya kayak begitu kan kejadian lama, kenapa baru diungkit sekarang begitu loh. Kenapa nggak diselesaikan ya? Ayolah, buat si mantan juga jangan dikit-dikit ayo ini diposting, diselesaikan lah secara baik-baik. Kasian kalau misalnya nanti kan anak gede ngelihat berita-berita kayak gini kan nggak enak gitu. Makanya aku bilang sih kalau bisa bilang sama Zikri sama Henny gitu, sama semuanya lah, turunkanlah ego kalian demi anak gitu kan, biar anak kan nggak tahu apa-apa ya. Jadi kasihan anaknya nanti kalau misalnya emak bapaknya kayak gimana kan pas ngumpul bareng kan nggak enak begitu. Kasihan, aku sih lebih menyayangkan ke anaknya gitu. Gimana lampu? Ganti dulu. Apa tadi sampai mana gue lupa? Soal yang menanggapi kakak yang KDRT gitu ya. Ya aku sih pokoknya doa yang terbaik deh. Pokoknya kalau ada masalah mending diobrolin secara baik-baik kan, ada punya kontak telepon, bisalah diobrolin lewat telepon atau mediasi atau ngobrol kayak bagaimana gitu. Jangan sedikit-sedikit dipancing. Jadi kan banyak banyak orang yang berpikiran aneh-aneh jadinya gitu. Aku sih pengennya nggak semua hal-hal buruk itu harus diposting di sosial media gitu. Ya, semua orang pasti punya masalah, semua orang pasti ada jeleknya, nobody's perfect. Apa menanya apa tadi lupa? Etis nggak sih Kak, maksudnya kayak ya hal-hal sedikit kayak masalah sedikit atau apa kayak langsung cus
posting Instagram, Insta Story gitu. Terus Kalau- langsung dibalas lagi lewat Insta Story itu Oh, gimana iya. sih Kak? Kalau aku sih sebaiknya kalau misalnya kita lagi emosi lagi apa, mending kita jangan posting deh gitu, karena biasanya kalau kita lagi berapi-api gitu ya, ngetik ini kita posting dread. Oke, pada saat itu kita berapi-api begitu ya. Oke, gue udah lega nih begini. Nah, tapi nanti kalau misalnya kita udah tenang, udah cooling down, kita ngelihat lagi biasanya, iya apaan sih ini gitu ya. Kok gue gitu sih gitu. Kalau gue sih ngerasanya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi berapi-api, mending jangan buat status deh gitu. Jangan mancing-mancing deh gitu. Mungkin Kak, tadi membicarakan soal anak juga Kak. Iya. Kan ada berita juga katanya Kak Zikri ini Nggak dibolehin. untuk ketemu sama anaknya. Wow. Iya, itu gimana Kak? Iya, aku tadi sih ngelihat postingan Zikri ya terakhir, dia katanya akhirnya bisa video callan nih sama si Zen berkat babysitternya, berkat susternya begitu. Nah, ada apa nih gitu sama pihaknya siapa, Henny gitu, sama Alvin, kenapa sampai Zikri tidak bolehin untuk bertemu sama anaknya gitu. Kasihan anaknya masih kecil kan, si Zen masih kecil dan itu masih butuh kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu gitu. Kalau misalnya ada yang bilang nggak boleh ketemu sama anaknya nih, dan kalau itu memang benar, aku sih sangat menyayangkan sekali ya. Seharusnya sih tidak kayak begitu gitu. Kakak melihat kedekatannya mungkin Kak Zikri sama anaknya Zain itu gimana sih Kak? Kedekatannya deket banget sih menurut aku ya. Si Zen kalau misalnya katanya ada Zikri berasa lebih ceria. Kayak gimana sih anak ketemu sama bapak gitu. Biasanya yang tadinya ketemu tiap hari bareng, main tiap hari, tiba-tiba nggak ada sosok seorang ayah, kan pasti aneh ya, kan kasihan anaknya gitu. Mungkin kakak sendiri ini nggak sih, kenal deket nggak sih sama mantan istrinya yang? Enggak, aku belum pernah ketemu sih sama si Henny ya. Taunya kenalnya sama si Zikri aja gitu. Kalau sama Zainnya udah pernah ketemu? Belum. Kemarin sih sempet ngajakin, cuman dia bilang, aduh bentar Jo, waktunya berubah nih gitu. Jadi kalau misalnya itu juga dia sering ngajakin biasanya weekend. Nah, kalau si Zikri biasanya lagi kan sama anaknya juga suka cerita sama kita gitu. Jo, gue kangen nih sama anak gue, ayolah kita ketemu ke sana. Sekarang apa kita berangkat nih gitu. Ntar dulu, gue masih belum tahu nih dia di mana gitu. Gitu Mungkin sih. kan kakak kan sering nongkrong, sering Iya. jalan bareng sama Kak Zikri. Iya. Mungkin apa sih yang yang diobrolin biasanya kalau bapak-bapak muda itu? Biasa kita kalau ketemu ngobrolin kedepannya kita kayak bagaimana begitu kan. Nanti kita buat konten apa begitu. Kalau misalnya masalah perceraian, dia juga nggak terlalu banyak cerita begitu ya, karena mungkin menurut dia masalah keluarganya dia ini tidak untuk diumbar-umbarkan begitu. Kalau misalnya kita nanya juga, dia jawabnya juga sebisanya dia gitu. Dan nggak menjelekan sini, nggak menjelekan situ. Tapi apa biasanya yang dicurhatin tentang masalah itu, ngomong apa gitu sama ke kakak? Itu doang sih, paling dia sering cerita, gue kangen nih sama anak gue. Bentar deh, lihat deh foto anak gue, lucu banget kan. Anak gue kemarin udah bisa berenang tau sama gue gitu. Kayak gitu. Abis itu gue bilang, cepet lah Zikri. Gue bilang, aduh ntar dulu deh. Cepet apa nih? Punya Cepet yang lah mana? cari yang baru Iya. gitu ya, tapi kan ya balik lagi, kita kan cuma bisa nyuruh aja ya, kita cuma dukung aja. Pokoknya semoga nanti bisa dapat yang lebih baik, yang terbaik lah. Mungkin sekarang ini ada nggak sih yang lagi deket-deket gitu sebenarnya sama Kak Zikri? Sama Zikri kasih tahu nggak? Kayaknya ada nih ya. Aku bilang ada, mungkin baru nggak aku bisa bilang pastiin ada begitu ya. Cuman mungkin dia bilang sih ada beberapa, biasalah netizen di DM itu banyak yang nge-DM dia. Wah, Kak Zikri, please jadi suami aku aja, jadi gini-gini. Kadang kita ngakak bacanya gitu. Udah Zikri terima aja itu. Tapi sejauh ini sih masih belum ada yang bener-bener mau diajak serius gitu, belum. Kayak gitu belum. Aku belum ketemu sih sama si Zikri dan ngobrolin, misalnya ada yang serius pasti kan dia ngobrol kan sama kita kan. Sejauh ini sih belum ada yang bener mau diseriusin begitu.
berarti sosok Kak Zikri ini berarti nggak sama kayak yang di berita-berita gitu ya, maksudnya orangnya mungkin kalau yang KDRT kan dikenal itu kan temperamen, Iya. terus mungkin ya pokoknya kayak jadinya buruk gitu. Enggak kayak gitu ya? enggak, sama sekali enggak. Kalau yang dari aku kenal ya, anaknya sopan, kalem, dan kalau misalnya dibilang temperamen, enggak sih ya. Orang baik begitu kok dibilang temperamen ya, kebalik kali. Ya gitu deh. Oke. Mungkin apa namanya support kakak gimana sih untuk Kak Zikri sendiri sekarang lagi Yang, banyak banget Banyak banget masalah ya. cobaan, masalah. Nah, kadang dari masalah, kadang kan kita bisa stres, bisa pusing, dan bisa sakit. Gue bilang sama si Zikri, apapun masalah kamu, apapun masalah lo harus kuat, harus jaga kesehatan. Karena nanti ketika ada waktu kita ketemu sama sama Zain, lu juga harus sehat begitu. Nggak boleh terlihat terpuruk atau kayak gimana pun gitu. Pokoknya kita selalu support, kita doakan yang terbaik buat Zikri. Tetap sehat Zikri. Kalau udah sehat, apapun bisa dijalanin dengan tenang. Oke. Oke.